Apa korelasi antara ASN dengan pembelajar? Seorang ASN menjadi pembelajar atau diibaratkan seorang pembelajar adalah ASN yang tidak putus untuk terus belajar dan mencari tahu hal-hal baru, wawasan baru agar dapat menyesuaikan dan mengembangkan kompetensi dan potensinya sehingga dapat mewujudkan ASN yang baik dalam era e-government saat ini, Bapak. Korelasi antara makna belajar dan dengan ASN yaitu dalam kehidupan kita dalam menjadi ASN kita memang setiap hari harus belajar, Pak, apalagi dalam dalam era VUCA sekarang ini, Pak, dalam perubahan waktu yang perubahan yang sangat cepat terjadi, jadi kita harus tetap selalu belajar dalam menghadapi hal tersebut. Kalau menurut saya ASN dan belajar itu adalah satu kesatuan ya, karena menjadi ASN itu adalah belajar sendiri. Jadi setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan atasan, ya saya harus belajar dulu, saya harus mengerti dulu apa yang ditugaskan oleh atasan saya supaya saya bisa menghasilkan hasil dari setiap pekerjaan saya itu sesuai dengan ekspektasi dari atasan saya. Makna ASN itu adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara adalah pegawai yang siap untuk membela negara, melayani negara dengan baik dan sesuai dengan kaitannya dengan belajar, yaitu sebagai ASN apalagi CPNS itu adalah belajar bagaimana cara kita melayani masyarakat yang baik. Menjadi ASN serta belajar. Menjadi ASN itu tanggung jawab dan pengabdian sih, Pak. Nah, kalau untuk belajar itu sendiri sebagai manusia, sebagai seorang profesional, maka kita harus terus belajar seiring perkembangan waktu. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menjadi ASN? Pak, bingung saya juga. Kayak lagi ujian. 1. Jangan banyak Saya harus Itu. Contohnya dalam hal mempelajari teknologi, Pak, agar kita tidak ketinggalan gitu. Terus dengan cara juga harus mengikuti arahan pimpinan dan mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Kalau bisa lebih cepat selesainya itu juga lebih baik gitu. Seharusnya kalau saya menjadi ASN, saya harus bisa menjadi contoh bagi generasi muda berikutnya bahwa ASN itu bisa menjadi panutan. Tapi apakah lebih ke menjadi contoh? Sebelum menjadi contoh itu apakah ada hal lain yang harus dilakukan oleh ASN gitu loh? Misalnya jangan mungkin tidak usah jauh-jauh dulu menjadi contoh, tapi mungkin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan korelasinya antara menerima uang negara dan mengabdi pada negara. Ya, betul. Jadi ya benar sih. Jadi harus bisa menjadi pribadi yang baik karena harus ada timbal balik antara kamu dibayar sama negara, ya kamu harus memberi kepada negara sesuai dengan tugas ASN yang harus dilakukan sebagai ASN gitu ya, Pak. Yeah. Sudah pasti kita pengabdian kepada negara. Dalam hal pengabdian ini adalah otak, pikiran, dan tenaga kita curahkan untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya berarti kita harus tulus, siap, dan siap, tulus, ikhlas. Setiap saat 24/7 untuk melayani masyarakat. Bagaimana contohnya kayak membagikan info-info atau menjadi contoh bagaimana sih bermasyarakat Indonesia dengan baik, apalagi kan kita menyandang status sebagai ASN tuh ya, Pak. Tentunya yang harus saya lakukan bagaimana saya menjadi seorang ASN yang menaati peraturan dan terus bagaimana membangun dan mengembangkan potensi serta kompetensi saya sehingga dapat bermanfaat bagi organisasi tempat saya bekerja saat ini, Bapak. Apa yang tidak boleh kamu lakukan saat menjadi ASN? Kalau tidak boleh itu ya kalau menurut saya seperti contohnya berkampanye dengan partai politik tertentu, terus tidak boleh menyimpang lah, berperilaku menyimpang. Saya yang tidak boleh adalah yang pertama kali itu gratifikasi. Oke, gratifikasi terus? Gratifikasi itu apa sih, Mbak? Gratifikasi itu pemberian
dalam bentuk apapun supaya saya bisa memudahkan urusan orang lain dalam pekerjaan saya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua narkoba. Itu Narkoba nggak boleh ya? Nggak Kalau boleh banget. Main hati? main hati jangan karena saya udah punya. Ah, iya. Yang tidak boleh tentu saja, balik lagi kita harus menjunjung tinggi profesionalitas kita sebagai ASN. Oleh karena itu kita harus bersikap sesuai dengan apa yang tertuang di undang-undang, tidak melanggar hukum, kemudian juga hormat, sopan santun dan sebagainya, Pak. Ya tentunya yang tidak boleh kita lakukan adalah yang mendasar adalah hal-hal yang dilarang oleh aturan yang telah ada. Bagaimana kita menjadi ASN yang tidak beretika, semoga hal-hal itu kita hindari, Bapak. Banyak Pak, tidak mematuhi perintah pimpinan gitu, membangkang, contohnya tidak hadir tepat waktu, nyeleneh gitu. Terus juga bisa jadi juga tidak bersosialisasi dengan teman-teman gitu, istilahnya juga kayak apa ya, membeda-bedakan, misalnya hanya berteman dengan si ini saja, dengan ini juga gitu. Terus yang tidak boleh dilakukan itu contohnya juga apa ya? Sudah? Nah, Contoh real hal yang tidak boleh kita lakukan saat menjadi ASN tentunya seperti tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu itu contoh kecil dan real. Tidak tepat waktu untuk hadir ke kantor. Tidak memenuhi aturan tentang disiplin pegawai terkait bagaimana seragam kita. Itu contoh kecil dan real yang nyata saat ini, Pak, yang masih banyak terjadi di lingkungan kerja. Selain itu, kita tidak boleh juga terlibat dalam kolusi, korupsi, serta nepotisme. sekarang nyanyikan lagu Mars Pengayoman. Satukan langkah, tingkatkan kinerja, wujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, melindungi hak asasi manusia. Kembangkan diri, raih prestasi, pelaya dan prima, wujudkan segera menjadi mengabdi pada Ibu Pertiwi, kobarkan semangat bangun negara. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas itu semboyan kita. Tak kenal lelah, tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi Udah gaya sih lu. Terus Maju jaya untuk selamanya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. maju jaya untuk selamanya. Indonesia jadi bangsa kelas dunia.